Pendengar, saat lagi akan kita simak Nutrisi Keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio kesayangan Anda, Persada FM, pilihan pas kita dan keluarga. Siarkan kebenaran, tebarkan kasih sayang. Halo, bagaimana kabar Anda pendengar di pagi hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Putra putri, anak-anak juga semoga sehat-sehat semuanya, ayah bunda semuanya ya. Pagi hari yang kembali kita akan bincang terkait dengan pertumbuhan ataupun tumbuh kembang anak-anak kita ya, karena itulah bentuk dari tanggung jawab kita sebagai orang tua. Dah, di pagi hari ini Nutrisi Keluarga edisi tumbuh kembang anak kita akan kita hadirkan hingga pukul 11 siang nanti. Tentu bersama narasumber kita yang sudah siap, Mas Arief Kurniawan, Sarjana Sains Terapan Fisioterapi Magister Sains, praktisi fisioterapis peminatan anak di Klinik PNTC Colomadu. Sudah siap di tengah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Arief. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kabar bagaimana ini? Alhamdulillah sehat, Mas. Alhamdulillah, cukup segar ya. Yes. Anak-anak sehat juga ya? Sehat juga. Sehat-sehat semuanya. Amin. Kita harapkan juga anak-anak Anda, pendengar semuanya di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Dan kalaupun ada sesuatu terkait pertumbuhan anaknya bisa disampaikan di sini ya. Kok begini ya Mas ya? Wah, usia 3 bulan nggak begini, monggo silakan. Usia tumbuh kembang itu ya 0 sampai 2 tahun ya Mas ya? Ya, untuk perkembangan motorik. Motorik ya. Ya. Baik, pagi hari ini kita akan bincang terkait dengan deteksi dini autisme bagian kedua ya. Untuk yang baru, ini bagian kedua. Bagian pertamanya untuk yang belum gabung. Kalau bicara autis, arahnya jangan kesana yang keterbelakangan atau yang kelainan begitu ya. Monggo silakan sebenarnya Mas Arief. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat pagi para pendengar Radio Persada FM dimanapun berada. Alhamdulillah kita bersua kembali di radio kesayangan kita Persada FM di acara Nutrisi Keluarga. Kali ini kita mengangkat tema tentang deteksi dini autis. Kita lanjutkan dari yang pertemuan, dari yang diskusi kita yang kemarin. Pentingnya mendeteksi gangguan perkembangan perilaku dan hiperaktif. Salah satu kasusnya adalah autis. Jadi upaya deteksi itu saya rasa saat ini menjadi hal yang sangat penting, Mas. Kenapa? Karena jumlah angka kenaikan atau kejadian anak mengalami gangguan, terutama gangguan perilaku, dan itu yang mengarah ke spesifikasi ke autis itu semakin banyak. Jadi bukan menurun, malah meningkat. Bukan menurun ya? Enggak. Jumlah penyakit itu meningkat, Mas. Enggak menurun. Iya. Semakin tidak banyak. Menurun dan tidak juga stuck. Ya, kenapa? Faktornya luas kalau itu. Bukan hanya kondisi secara individual dari orang tua atau bagaimana, atau faktor juga yang berhubungan dengan fasilitas kesehatan yang semakin modern dan canggih, tapi justru meningkat. Jadi maka lewat radio kesayangan kita ini kita sedikit berdiskusi tentang pentingnya deteksi. Siapa sih yang bisa mendeteksi ketika anak-anak kita mengalami tanda-tanda awal penyimpangan atau sudah mengarah ke gangguan terkait dengan perkembangan perilaku. Ya, jawabannya adalah orang tua. Orang tua ya? Iya, orang tua itu sama putra-putrinya kan 24 jam. Saya yakin kalau setiap orang tua itu mempunyai wawasan tentang suatu ilmu perkembangan terkait dengan perkembangan anak, saya yakin mampu mendeteksi, Mas. Karena berbagai macam upaya-upaya program dari pemerintah itu, ada program-program yang memang ditujukan untuk orang tua agar mampu mendeteksi terkait gangguan perkembangan pada anaknya. Jadi kalau
yang bisa membawa anaknya ini mau diperiksakan ke dokter anak, mau diperiksakan ke layanan-layanan yang berhubungan dengan perkembangan anak, itu adalah orang tua. Jadi orang tua tidak akan membawa putra-putrinya ke ahli yang dalam bidang perkembangan itu kalau orang tua tidak memahami anak saya kok begini, kok tidak pada umumnya dan sebagainya. Itu bukan. Kemudian kita review kembali sedikit untuk terkait dengan autis ini. Jadi yang perlu kita garis bawahi adalah tidak semua anak yang hiperaktif itu adalah autis. Hiperaktif ya. Ya, ini anaknya ndak bisa diem, umek terus, lari-lari terus. Nah, wah ini autis. Jadi tidak mudah sebenarnya kalau secara profesional itu mendeteksi, merumuskan diagnosa atau melabelkan itu, oh ini autis atau enggak. Itu pemeriksaannya memang lebih panjang. Tapi yang perlu kita pahami adalah tidak semua anak hiperaktif adalah autis. Maka harus diperiksa dulu, benar enggak ini autis atau tidak. Untuk lebih akuratnya tentu pemeriksaan penunjangnya akan lebih banyak. Tapi di sini kita membahas dengan hal-hal yang sederhana saja. Kita kenali tanda-tandanya, kita mampu mendeteksi sederhana. Kalau memang konsul ke ahlinya ini sudah mengarah berapa persen ke arah autis itu, maka setelah itu segera dilakukan upaya untuk penanganan. Jadi tidak menunggu terlalu lama. Jadi problem-problem pada anak autis yang pertama adalah terkait dengan problem komunikasi. Komunikasi itu berarti verbal dan non-verbal, Mas. Pertama dia akan belajar dari awal perkembangan bayi setelah lahir, dia bahasanya masih non-verbal. Bayi ini bisa nangis. Papa nangis. Apa-apa nangis, mau lapar nangis. Ngantuk nangis. Semut, sumuk nangis dan sebagainya. Itu adalah bahasa non-verbal. Kemudian bahasa verbal, dia mulai mengoceh. Mengocehnya usia berapa bulan? Wah, anaknya ini tidak mengoceh sama sekali sampai umur 9 bulan. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Dicatat dulu. Anak saya tidak ngoceh sampai usia berapa. Nanti orang tua akan punya data bahwa memang sudah saatnya, memang saya harus berkonsultasi kepada ahli dalam bidang perkembangan anak. Jadi ketika kondisi anaknya sudah mengarah ke gangguan spesifik autis, itu tidak serta-merta saat ini tiba-tiba anak saya itu nggak bisa ngomong. Ini sudah dari lama, Mas, ceritanya, kronologinya. Cuma orang tua mungkin dalam hal mendeteksinya itu baru merasa sekarang. Nah, contohnya seperti itu. Yang pertama adalah komunikasi. Bagaimana komunikasinya? Komunikasi nonverbal maupun komunikasi verbal. Kita menatap wajah. Kita ketika ngomong Mas Ali, ketika berbicara, saya melihat Mas Ali. Ada kontak mata nih. Lah, itu ada enggak? Ketika kita manggil anak kita, ayo adik Sultan, kesini, ini tak kasih mainan. Dia akan melihat wajah saya. Maka dia akan melihat tangan saya karena saya bawa mainan. Itulah kontak mata dan ekspresi. Itu ada enggak? Jadi sebelum kita terlalu jauh, itu lihat dulu hal yang sederhana. Di usia-usia perkembangan 0 sampai 24 bulan di awal, ekspresi wajah, kontak mata, kemampuan komunikasi. Ini terkait dengan nomor 1 adalah komunikasinya bagaimana. Karena komunikasi nggak sederhana. Ada juga anak yang ngomong terus, tidak ada ekspresi. Di mana-mana dia akan ngomong, mau makan, mau HP, mau makan, mau HP, terus ngomong. Dimanapun tempatnya dia akan ngomong seperti itu, ya ada. Apa yang dia ucapkan tidak mengandung, tidak mempunyai tujuan atau makna. Apa yang dia butuhkan saat itu. Jadi mau naik kendaraan, mau nggak ngapa-ngapain, ngomong terus, Mas. Itu ya ada. Itu juga termasuk
indikasi dia mengalami gangguan dalam hal kemampuan komunikasi verbal. Ngomongnya pun juga random ya. Random, apa aja, mau HP, mau bola, mau ini, mau pukul ya, mau apa ya, dan sebagainya. Itu adalah kalau istilahnya bahasanya namanya babbling. Dia mengulang, repetisi apa yang dia ucapkan. Itu tidak bermakna. Itu juga termasuk gangguan komunikasi, Mas. Bukan hanya gangguan komunikasi itu hanya nggak bisa ngomong saja, tapi ngomong yang bermakna sesuai dengan apa yang dia butuhkan atau yang dia perlukan saat itu sesuai enggak. Kalau anak ini sedang berada di luar rumah, tempatnya lapang, tadi itu habis nonton TV, nonton sepak bola, apa yang dia butuhkan? Dia ingin mempraktekkan, menirukan apa yang dia lihat dengan cara dia pasti mintanya bola, pasti nendang bola kan, di luar rumah. Karena tadi, oh iya kakaknya senang banget lihat bola, adiknya juga ikut. Setelah itu adiknya meniru bermain bola. Bola ini ya bola, oh bola, ambil bola, dia menendang. Itu komunikasi secara apa yang dibutuhkan saat itu, dia ingin bermain bola. Bukan di luar rumah terus makan, itu enggak, gitu kan. Jadi kemampuan komunikasi harus kita perhatikan secara verbal maupun non verbal. Terus ada beberapa anak itu tidak mempunyai bahasa ibu, Mas. Apa itu? Bahasa ibu kita kan bahasa Indonesia. Ya, bahasa Jawa. Indonesia dan Jawa. Ya. Karena orang tuanya mungkin berharap anak saya bisa lebih mahir bahasa Inggris, akhirnya di bahasa Inggris kan. Ya. Dari kecil. Ya kan? Nah, ketika masuk sekolah, bahasanya bukan bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Terjadilah kekacauan antara bahasa ibu dengan bahasa yang menjadi bahasa tambahan. Akhirnya dia bingung sendiri. Itu juga ada. Itu di kota-kota ya. Ini Solo ini, Pasar Kliwon ini kota loh, Mas. Iya. Ini kan di kota juga. Mungkin barangkali para pendengar ada yang menjumpai seperti itu. Jadi itu juga termasuk gangguan dalam hal kemampuan komunikasi, gitu kan. Ini sudah SD. Di dalam rumah semua anggota keluarga itu ngomongnya bahasa Inggris. Ketika dia masuk dalam satu sekolahnya bahasa Indonesia. Maka kalau pengen menyekolahkan anak itu bilingual, dua bahasa, kuatkan dulu bahasa ibunya. Bahasa Indonesianya bagus dulu, baru belajar bahasa Inggris, kan gitu loh, Mas. Maksudnya itu begitu, maksud saya. Bukan bahasa Indonesianya belum bagus, tapi sudah diajari bahasa Inggris. Belum bisa bahasa ibu, udah bahasa tambahan dulu ya. Nah, hubungannya nanti dengan perbendaharaan kata. Perbendaharaan kata bahasa Indonesianya ini harus banyak dulu. Dia berdiskusi, dia menulis, kemampuan speaking, reading, listeningnya sudah bagus dalam bahasa Indonesia. Nah, baru belajar bahasa Inggris. Karena itu akan terjadi di usia perkembangan 0 sampai 5 tahun. Buktinya apa? Di sekolah-sekolah sekarang, sekolah TK sudah mulai diajari bahasa Inggris kan? Ya, bahasa Arab juga. Nah, enggak apa-apa, asalkan bahasa ibunya harus sudah bagus. Kosakata yang dia punya lebih bagus, sudah cukup banyak untuk dia conversation, ngobrol. Nah, yang banyak itu malah bahasa Indonesia, tapi bahasa Jawanya kurang. Ya itu kan di kota sini. Kalau di Gawok sana kan enggak. Gitu. Ya itu kan tergantung dari kondisi domisili, Mas. Ya, oke, kita lanjut ya. Ini yang nomor 1 ini baru komunikasi. Yang kedua, behavior, perilaku. Ya, kalau kita berbicara terkait dengan perilaku, akan ada hubungannya dengan lingkungan. Bagaimana anak ini mempunyai perilaku yang baik? Sebagai contoh, anak itu dia akan melakukan proses belajar itu dengan cara apa? Melihat dengan mata, mendengar dengan telinga. Setelah itu dia akan menirukan. Ya, children see, hear and do. Dia melihat, dia mendengar, setelah itu melakukan. Apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, dan apa yang dia lakukan, apa yang ada di lingkungannya itu.
itu karena hubungannya dengan perilaku. Perilakunya gimana? Oh, ini kalau sama bapaknya diajak ke masjid sholat 5 waktu. Setelah itu ada kajian, ini anaknya diajak ke majelis. Itu kan lingkungan. Karena hubungannya dengan perilaku akan membentuk perilaku yang baik. Sangat berpengaruh sekali ya. Pengaruh sekali. Ya, ini salah satu sisi kalau memang perilaku ini dibentuk dari lingkungan. Nah, pada anak-anak dengan gambaran autis ini bukan pengaruh dari paparan lingkungan secara langsung itu tadi, Mas. Ya, jadi ceritanya ini berbeda lagi. Kalau tadi yang kita ceritakan itu pada anak normal, dia akan melihat, dia mendengar, melakukan apa yang ada di lingkungan itu. Entah baik atau buruk dia. Nah, tapi kalau anak autis ini, karena problemnya itu adalah problem neurologis, permasalahan di otak, dia itu tidak bisa menerima rangsangan dari luar secara utuh langsung. Kalau anak-anak kita, anak-anak secara umumnya yang melihat, mendengar dan melakukan itu tadi kan dia mengamati lingkungannya, Mas. Anak autis itu enggak bisa seperti itu. Ya, jadi dia enggak mampu melakukan eksplorasi. Oh, ini di rumahku itu ada ayunan. Nanti aku habis ini mau main ayunan sepuasnya. Enggak bisa. Karena problemnya adalah problem yang kondisi otaknya itu berbeda dengan anak normal. Maka dia agak sulit dilakukan sama menyamaratakan kondisinya seperti anak normal dalam hal perilaku. Maka anak-anak autis itu cenderung perilakunya jelek. Jelek itu bukan berarti terus dia melakukan kejahatan, itu bukan. Tapi dia tidak mampu membawa dirinya pada situasi dan kondisi di mana dia berada. Contohnya, ya ini kan di dalam ruangan bersih. Ya kalau pipis ya jangan di sini, di kamar mandi. Dia nggak peduli, pokoknya pengen pipis ya di sini. Wah, di sini sumuk panas, yus buka baju, buka celana. Kenapa? Karena dia secara aspek gangguan otaknya memang cukup kompleks, dan yang berhubungan di otak itu ada namanya yang mengurus tentang fungsi luhur ya, Mas ya, tentang etika, tentang apa rasa malu, tentang apa itu anak-anak autis itu memang belum berkembang. Tadi kalau yang anak normal kan apa tadi berkembang sesuai lingkungan. Sesuai lingkungan. Kalau yang autis apa nih, berdasarkan apa? Imajinasi apa? Itu random, belum bisa terdeteksi. Istilahnya dia punya dunia lain yang ada di luar sana, dunianya sendiri, istilahnya seperti itu. Tidak pada umumnya lingkungannya. Maka itu dikatakan ini terindikasi dia autis. Maka kalau kita ingin melihat anak ini bisa mempunyai perilaku yang baik atau tidak, masukkan aja ke kelompok bermain. Ada TPA di majelis, coba dimasukkan. Dia meniru enggak sama teman-temannya? Oh, kalau ada perintah dari ustadzanya, dia membaca Iqra, dia harus duduk tenang, duduk rapi dan sebagainya. Nah, kalau dia belum bisa mengikuti itu, ya perlu kita waspadai lagi. Itu yang kedua, perilaku. Yang ketiga adalah gangguan dalam hal berinteraksi. Nah, interaksi ini jelas kalau ini ya. Ya, dia tidak bisa berinteraksi, bergaul. Interaksi ini hubungannya dengan komunikasi juga, dengan perilaku juga. Bagaimana orang mau berinteraksi dengan kita kalau kita mempunyai track record perilaku yang kurang baik, gitu kan Mas Ali? Orang mesti menghindar, jangan ini sama ini enggak bagus, ini dia tuh enggak baik dan sebagainya. Orang akan menghindari. Nah, anak autis tidak sampai ke sana, tapi dia sendiri sulit untuk berinteraksi dengan lingkungan. Bahkan dia berinteraksi dengan dirinya sendiri itu sulit, Mas Ali. Mau pakai baju apa enggak itu seolah-olah ya seperti itulah. Maka ketika ada anak autis itu usianya sudah besar, remaja atau dewasa, saya pernah melihat diagnosanya itu, penanganannya itu seperti ODGJ, gitu kan. Karena memang
kondisi kekhususan. Padahal sebenarnya berbeda. Mereka tumbuh dan berkembang dengan kondisi yang spesifik yaitu autis. Jadi bukan ODGJ. ODGJ itu kan pernah hidup normal. Iya. Gara-gara terus kemarin habis nyalek nggak jadi terus jadi ODGJ misalkan kan. Itu sebelumnya dia kehidupan yang normal. Tapi anak autis dari kecil sampai bahkan mungkin sekarang remaja, dia mengalami kehidupan dengan kondisi keterbatasan. Keterbatasan dalam komunikasi, keterbatasan dalam perilaku, keterbatasan dalam berinteraksi. Dia sulit di tiga hal ini. Maka kita harus mampu mendampinginya, atau minimal kalau memang dalam lingkungan masyarakat kita ada anak-anak dengan kondisi seperti ini, ya jangan di apa ya Mas ya, dikucilkan. Dikucilkan. Mari kita dukung. Kita senantiasa membuat lingkungan yang mendukung untuk anak-anak kebutuhan seperti ini, karena mereka tidak bisa hidup sendiri. Jadi atau bahkan ada yang begini, jangan main ke sana, nanti anaknya ketularan. Autis itu tidak menular. Ketika ada anak normal berinteraksi dengan anak autis, itu hal yang sangat luar biasa sebenarnya. Tapi yang orang tua yang punya anak normal itu, ojo dolanan karo itu, nanti kamu ketularan. Nah, bahkan orang tuanya pun sampai marah ke orang tuanya anak yang autis. Anaknya itu jangan dibawa keluar, nanti tidak bermain sama anak-anak yang lain, nanti nular-nulari, padahal itu tidak menular. Jadi kita secara majemuk kan masyarakat kita seperti itu. Maka kita harus edukasi bersama dalam upaya untuk mengatasi problem anak autis itu, mendeteksi, menciptakan lingkungan yang mendukung untuk perkembangan yang lebih baik pada anak autis. Itu Mas Ali. Baik. Ya, ada dua sisi yang berbeda dengan proteksinya masing-masing, Mas. Iya. Itu untuk Anda pendengar, dan siaran pagi hari juga Anda bisa saksikan di YouTube Persada FM ya, yaitu di 102,2 Persada FM Anda bisa saksikan. Anda juga bisa bertanya via chat live chat di YouTube-nya Persada FM atau WA call ya. Jadi Anda bisa telepon lewat WA Anda, tidak perlu kena pulsa ya, cuman paketan internet Anda di nomor SMS kita ini 081393809000 ya, nomor WA kita di 081393809000. Silakan bertanya apapun permasalahan terkait tumbuh kembang anak kita. Nggak usah malu ya, nggak usah takut dan sebagainya. Kami akan terima atensi Anda setelah kita simak untuk pesan-pesan yang berikut ini. Persada FM, Radio Masih di Nutrisi Keluarga pagi hari ini. Sekarang kita buka partisipasi Anda yang akan bergabung. Anda bisa telepon 0271638123 atau WA SMS WA 081393809000 ya. 081393809000. Atau call audio WA juga bisa, silakan ya, call audio WA di 081393809000, nomor yang sama ya. Dan kita juga live YouTube di 102,2 Persada FM. Anda juga bisa bergabung lewat chat, live chat ya di 102,2 Persada FM pagi hari ini. Seperti yang berikut dari Mas Joko, bagaimana cara mengatasi anak yang memiliki kebiasaan flapping dan memukul diri? Flapping, Mas. Ya. Flapping atau steaming, atau dia cenderung membenturkan dirinya, memukul, entah membenturkan badan atau anggota badan ke benda yang ada di sekelilingnya, itu adalah merupakan perilaku impulsif, Mas. Impulsif itu kalau diibaratkan tiba-tiba meledak. Nah, impulsif. Jadi
tiba-tiba nggak ada apa-apa, tiba-tiba dia seperti itu gitu kan. Ya, jadi tidak bisa, ada yang karena sebab tertentu atau ada yang tidak karena sebab. Tiba-tiba muncul perilaku impulsif, itulah yang akan menjadikan dia menyakiti diri atau muncul flapping. Nah, gelakannya seperti ini. Itu adalah flapping. Bagaimana mengatasinya? Nah, sekarang yang perlu kami tanyakan kembali, durasi flappingnya itu muncul setiap berapa kali dalam sehari, apakah setiap saat muncul atau tidak. Kalau memang setiap saat muncul, berarti hubungannya dengan kondisi fisik dari anak. Mungkin dia terlalu capek badannya, kualitas tidurnya bagaimana, itu juga dipertanyakan. Karena rata-rata anak dengan kondisi flapping kemudian cenderung menyakiti diri, saya lihat, kalau yang saya lihat, saya amati secara fisik Mas ya, mereka sangat sensitif dengan area-area yang ada di badannya, terutama kulit. Ya, kulit, terus ototnya dia lebih banyak kaku dan sebagainya. Nah, saya mungkin memberikan salah satu solusi. Jadi secara efektivitas mungkin belum teruji secara klinis ya. Jadi secara bukti empiris dari pengalaman klinis yang kami lakukan sebagai fisioterapi pada anak-anak dengan gangguan perilaku, terutama yang kondisi secara klinisnya anak ini, dia sering bergerak flapping, impulsif, sering menyakiti diri sendiri dan sebagainya, adalah dengan cara teknik atau relaksasi. Jadi relaksasi cenderung dia dibuat lebih tenang, karena dia flapping begini, dia memukul kepala, benturkan badan, benturkan kepala, karena temperamentalnya, istilahnya ada hormon, namanya hormon adrenalinnya itu meningkat Mas. Maka kita balik, yang kita perbanyak adalah membuat dia lebih tenang. Caranya gimana? Dimasas. Bisa kan orang tua memasas itu sehari sekali aja, masas. Tutorialnya di YouTube bisa. Massage for parent, massage untuk anak-anak, untuk maksudnya orang tua. masasnya itu tidak harus pas kondisi flapping. Enggak pas flappingnya. Jadi ketika ada waktu luang, tolong dikondisikan dia butuh relaksasi. Kalau memang disertai dengan riwayat pola tidur yang tidak baik, jadi tidurnya itu terlalu larut atau sampai pagi baru tidur, berarti kan polanya kebalik. Nah, insya Allah itu massage itu membantu untuk mengkondisikan anak menjadi lebih baik. Jadi tidurnya semakin bagus, flappingnya semakin berkurang, impulsifnya ya berkurang. Nah, setelah itu ya ditata pelan-pelan lagi. Itu yang dikondisikan dari awal. Bisa aja loh Mas, bisa, sangat-sangat bisa. Karena kenapa anak autis itu sering impulsif? Mungkin salah satu faktornya kualitas tidurnya kurang bagus. Tidurnya jam 5 subuh baru tidur, nanti jam 9 pagi bangun, melek lagi sampai subuh lagi, siang nggak tidur dan sebagainya. Itu menjadi salah satu problem yang sangat serius, terutama pada anak-anak dengan gangguan perilaku. Jadi bukan anak ini kuat melek, enggak. Ya, itu yang perlu dilihat. Kalau memang ada problem sleeping, problem tidur. Jadi tekniknya dengan massage bisa, kemudian teknik latihan yang sederhana, yang insya Allah semua bisa dilakukan dan anaknya senang, adalah dengan cara mengajak putranya atau putrinya itu ke kolam renang. Ajaklah bermain air. Dengan dia banyak bergerak, maka akan memunculkan efek relaksasi. Setelah dia berenang, jadi rileks badannya, tidurnya nyenyak. Nah, itu yang target yang ingin kita capai. Jadi tidak bisa pas dia flapping terus kita stop. Ya, kalau memang bisa dikomunikasikan, komunikasikan. Intinya jangan malah distimulus dia tambah marah, karena itu adalah impulsifnya. Dia dibuat tenang dulu. Kondisikan dia untuk lebih tenang. Kalau misalnya beratnya ini anaknya flapping malah kita marah-marah, dia akan semakin impulsif. Jadi kita kondisikan anak itu lebih tenang. Begitu, saya rasa begitu Mas Ali. Iya. Baik. Tadi Mas Joko tadi ya, yang dari
live chat YouTube. Masih dari live chat YouTube dari Mas Ari di Solo. Anak saya umur 15 bulan sudah bisa jalan tetapi saat ini masih belum sempurna. Orang Jawa bilang oleng, kadang juga jatuh. Apakah ini normal atau ada sesuatu yang bisa saya lakukan? Terima kasih. Nggih. Monggo. Usia 15 bulan sudah jalan tapi masih oleng. Ya, alhamdulillah sudah jalan. 15 bulan tuh 1,3. 1,3. Olengnya itu pengaruhnya banyak. Jadi jarak tempuhnya secara endurance ketahanannya itu hubungannya dengan kekuatan otot, tungkai dan posturnya. Iya. Jadi tidak mungkin ini jalan 500 meter itu kan ya enggak, Mas. Dia kan pasti ada jeda. Kenapa? Karena kemampuan motor skillnya, kemampuan keahlian dalam bergerak dia berjalan itu baru fase mememorikan di awal. Sebelumnya kan belum jalan, ini baru jalan 2 bulan setelah 15 bulan dia dari 12 ke 15 ini kan 2-3 bulan dia baru belajar berjalan. Kalau olengnya itu nanti bisa dikondisikan, diantisipasi, mungkin yang perlu kita dicek, mungkin Pak Ari ini coba dicek telapak kakinya putra atau putrinya ini bagaimana. Apakah dia cenderung flat atau cenderung sudah ada cekungan? Kaki itu ada cekungannya ya. Nah, itu bagaimana? Kalau memang belum terbentuk cekungannya ya itu masih bagus. Terus bentuk kakinya seperti apa? Beda-beda ya itu ya Mas. Usianya. Maksudnya tidak ada ukuran setahun harus ada cekungannya. Enggak, belum. Cekungan itu akan terbentuk ketika nanti aktivitas fisik anak itu makin banyak. Oh gitu. Terutama aktivitas fisik dengan melibatkan, ini kan ankle ya Mas ya, pergelangan kaki. Gerakan yang begini-begini loh Mas. Yang ke atas turun. Ini adalah gerakan memanjat tangga. Mau perosotan manjat dulu. Nah, ketika ankle-nya ini gerakannya ke atas, ke bawah, naik turun, otot di telapak kaki itu akan terbentuk, maka akan segera terbentuk cekungan, arkusnya itu. Kalau anaknya diam aja, hanya sekedar jalan, dia tidak naik ke atas atau tidak jungkit-jungkit, gerakan jungkit-jungkit kayak gini, ya kemungkinan cekungannya tidak terbentuk secara sempurna. Nah, itu akan mempengaruhi keseimbangan. Nah, itu yang perlu dilihat tadi, bentuk kaki, kemudian proporsi badan, berat badannya itu berlebihan apa tidak, karena juga pengaruh. Kalau otot tungkai dan kakinya tidak terlalu kuat, terus yang badannya agak besar, agak berat badannya agak berlebih, ya ini juga kurang kuat, maka terjadi oleng juga bisa. Itu kalau untuk latihannya yang paling bagus dan fun untuk meningkatkan kekuatan otot tungkai biar nggak oleng. Saya rasa olengnya itu karena otot tunggainya itu kurang kuat. Ya wajar saja karena usia baru 15 bulan. Itu ya dengan berjalan di kolam bagus, bukan berenang loh. Berjalan di kolam renang itu lebih bagus. Itu bagus untuk meningkatkan kekuatan otot. Atau enggak sepeda. Suruh ngayuh sepeda. Itu akan meningkatkan kekuatan otot. Sepeda roda 3 untuk anak usia 1,5 tahun itu dia diminta untuk ngenjot itu, nanti otot tunggainya akan kuat. Nah, itu salah satu upaya untuk mencegah biar dia tidak oleng. Seperti itu Mas Ali. Ya, baik. Demikian bisa dicoba ya Mas Ari. Mas Ari atau Ibu Ari yang di Solo ini, silakan. Mas atau Ibu dengan yang jelas ayah bunda ya, yang ini tanggung jawab kita bersama sebagai orang tua untuk perkembangan anak kita tercinta. Diperiksa dan jangan sampai terlewat tentunya fase tumbuh kembang anak kita. Setahun masih banyak perkembangannya Mas. Masih banyak, krusial sekali. Krusial ya, ini jangan sampai terlewat ya. Ada hal-hal yang tentunya kalau terlewat nanti akan berimbas kepada yang lainnya. Baik, nutrisi keluarga edisi tumbuh kembang hanya sampai di sini. Nanti Jumat pekan depan kita bisa bersua kembali ya. Anda yang mungkin ketinggalan siaran, Anda bisa melihat, cek di YouTube 102,2 Persada FM, Anda bisa saksikan ulang siaran kami.
Begitu Mas Arif, terima kasih maksudnya. Insya Allah kita Sama-sama. bersua di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pendengar, nutrisi keluarga pagi hari ini bersama Mas Arif Kurniawan, Sarjana Sains Terapan Fisioterapi, Magister Sains, praktisi fisioterapis peminatan anak di Klinik PNTC Colomadu. Ya, sekecil apapun tumbuh kembang anak, harapan saya sebagai ayah bunda, sebagai orang tua, kita bisa memantaunya, bisa sedini mungkin mengantisipasi bila ada hal yang kekurangan atau yang lainnya. Dan harus kita selalu bersyukur, karena nanti tumbuh kembang ini tidak bisa diulang loh ya. Begitu kelewat, begitu salah atau terlambat, ya berimbasnya ke depannya akan semakin panjang keterlambatan yang lainnya. Baik, terima kasih yang sudah atensi di rumah ya. Walaupun Anda tidak bertanya, namun tetap setia bersama kami. Ataupun Anda yang sudah masuk di live chat YouTube kami, terima kasih kami ucapkan. Dan Anda yang tetap setia bersama kami. Akhirnya harus sampai di sini Kelaran Nutrisi Keluarga, produser Miftah Al-Firdaus, Switcherman Akbar Anafika, dan saya Aldi Rahman pamit undur. Pendengar, kebenaran yang tak dikelola dengan rapi akan dikalahkan oleh kebatilan yang diorganisasi dengan baik. Saya Ali Rahman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Persada FM.